Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahnu wasna'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi syurri anfusina wa min sayyita malina maidallahu fala mudillah ala sayyidina wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita diberi nikmat dan diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan isi ceramah saya yang berjudul Rasionalitas Bersedekah dalam Ekonomi Islam. Bersedekah adalah pemberian seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas untuk bertujuan mendapatkan amal dan perbuatan baik. Sedekah juga dalam bahasa Arab yaitu sodakoh adalah suatu aktivitas untuk manusia lain, didasarkan kepada beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa senyum juga itu merupakan sedekah. Yang bersedekah akan dibalas dengan balasan itu, sama balasannya berupa pahala dan berupa kenikmatan. Balasan itu dengan atau lebih sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Tetapi tidak sedikit pula balasan bersedekah itu hanya berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Akulturasi akhlak muslim dalam bersedekah untuk kemurahan dari seseorang mukmin, yaitu dalam dirinya dan sifat membantu, yaitu kemurahan hati, sehingga dia mau berbagi kepada sesama. Tentu saja orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai berkecukupan, dan sebaliknya orang juga tidak menyukai sifat kikir, bakhil, dan perilaku tidak baik. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada umatnya agar bersifat baik kepada sesama muslimin, agar umatnya pada kaum muslimin agar gemar bersedekah dan menjadikan ini sebagai salah satu syiar kaum muslimin, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 54. Mereka itu diberi pahala 2 kali lipat karena beriman dengan Taurat dan kemudian dengan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas, adalah sedekah mendatangkan keberkahan pada harta kita walaupun nominalnya berkurang. Ketika kita bersedekah, nominalnya memang berkurang, akan tetapi keberkahannya bertambah di akhirat. Maka dari itu Nabi mengatakan, tidaklah harta seseorang akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau kita lihat, emang nominalnya berkurang, akan tetapi kita lihat dari sudut pandang lain, Nabi Muhammad melihat perkara ini dari sudut pandang Allah akan menggantinya, tapi bukan dengan uang. Allah akan mengganti dengan harta yang lain, mungkin jumlahnya yang lebih banyak, jauh lebih bernilai, dan nilai ini adalah janji Allah subhanahu sedekah bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Luruskan niat, tapi tentunya kita bersedekah bukan ingin mendapatkan
balasan kontan di dunia. Walaupun terkadang Allah beri balasannya itu langsung di dunia, tapi janganlah kita bersedekah 1 juta dengan harapan mendapatkan 2 juta. Sehingga seperti mengharapkan suatu dari sedekah itu. Jangan jadikan itu sebagai tujuan di dalam beramal. Hal ini tampak ketika apa yang diharapkan tidak terwujud. Disitulah hatinya akan terusik. Mulai masuk di situ riya, ujub, dan mulai masuk di situ rasa penyesalan apabila keinginannya itu tidak terwujud. Dan dia tidak mau lagi bersedekah karena tidak terbukti apa yang dia minta tidak terwujud. Karena terbukti ternyata sedekah itu tidak menambah hartanya. Mungkin justru sebaliknya, dia kehilangan harta setelah bersedekah. Sementara yang diharapkan dari sedekahnya itu adalah hartanya bertambah. Di sini terlihat bahwa bersedekah hanya ingin mendapatkan balasan yang lebih besar. Padahal ini perbuatan yang tidak baik. Bersedekah seharusnya ikhlas dengan diberikannya, bukan berarti mengharapkan yang lebih besar. Maka dari itu, ikhlaskan dan luruskan niat kita untuk bersedekah. Harta yang sesungguhnya, harta yang disedekahkan adalah bukan miliknya. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Aisyah tentang apakah yang tersisa dari seekor kambing yang disembelih untuk disedekahkan. Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa, ada bagian bahunya, semua habis untuk dibagi. Menjawabnya bahwa tidak ada yang tersisa, disedekahkan. Maka Nabi meluruskan perkataan Aisyah itu dengan mengatakan, semua itu sudah menjadi miliknya, dan yang belum menjadi tinggallah bahunya karena belum disedekahkan semuanya. Itulah sedekah akan menjadi harta kita yang diharapkan oleh orang lain, oleh orang yang mati. Ia ingin kembali bertemu dengan hartanya. Lagi dia mengatakan, ya Allah, datangkanlah hari kiamat segera agar aku bisa segera berkumpul kembali bersama keluargaku dan hartaku. Hadis riwayat Ahmad. Adapun manfaat sedekah. Yang pertama, sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Bersedekah tidaklah membuat kita miskin, karena itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sedekah itu dapat menyebabkan bertambahnya rezeki, bukan mengurangi. Ada pepatah berkata tentang sedekah. Janganlah menunggu kaya lalu sedekah, tetapi bersedekahlah agar kamu dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah. Niscaya Allah menyayangi kalian. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat baik. Yang kedua, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah niscaya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan selalu mendapatkan keberkahan, akan rezekinya, akan selalu merasakan cukup. Berbeda dengan orang yang kikir, meskipun dia mempunyai banyak harta, akan tetapi dia tidak akan merasa puas. Dia akan selalu merasa kurang dengan harta yang didapatnya, meskipun itu berlimpah jumlahnya. Dan itulah bentuk ketidakberkahan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak pernah bersedekah. Yang ketiga itu, malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang kikir. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seseorang hambanya berada pada waktu pagi, 2 malaikat akan turut kepada, lalu salah satu berkata, ya Allah, berilah harta yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satu berkata, ya Allah,
binasakanlah orang-orang yang bakhil. Dalam tafsir Hurai Shihab, ayat tersebut memiliki maksud, jika kalian menginfakkan sebagian harta kalian dengan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan pahala. Infak tersebut akan membalas orang-orang yang baik, maha penyantun, hingga tidak menyegerakan hukuman bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Dan bersedekahlah juga selalu dilakukan pada bulan Ramadan, karena sedekah di bulan Ramadan adalah amalan yang pahalanya akan dilipat gandakan. Ada suatu hadis yang mengatakan, wahai Rasulullah, sedekahlah yang mana yang lebih besar pahalanya. Beliau menjawab, engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, saat kamu takut menjadi kafir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya, dan janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, untuk si fulan sekian dan untuk fulan sekian, dan harta itu sudah menjadi hak si fulan. Yang dimaksud keadaan sehat di sini dalam keadaan tidak tertimpa sakit. Adapun pelit atau syahih yang dimaksud adalah pelit ditambahnya punya rasa tamak. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa orang pelit itu akan tidak berkah akan hartanya. Maka janganlah kita menunda-nunda sedekah jika kita mempunyai harta atau kita belum bisa memberikan sedekah yang banyak, sedikit pun tidak apa. Jadi bersedekahlah jika selagi kita mampu. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.